Selamat pagi Bapak Ibu dan para pendengar firman Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam santapan rohani kita edisi 9 September 2023 dari Jemaat Silo Jampagaya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kepadamu pada pagi ini kami bersyukur lagi atas penyertaan-Mu menyertai kami dalam peristirahatan kami malam yang telah kami lalui. Sehingga kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan tanpa kekurangan apapun. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kami sudah siap membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Namun sebelumnya urapi kami dengan kuat kuasa-Mu, agar firman-Mu dapat kami baca seturut dengan kehendak-Mu juga. Ini doa syukur kami, ampuni salah dosa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada pagi ini dari Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa yang pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa saja yang kuperbuat pada pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, adapun tema kita pada pagi ini, jika engkau percaya, ya kedeni kapatongananmu. Saudara-saudara, hanya petani bodoh yang mempertahankan dan terus memelihara tanaman yang tidak lagi menghasilkan buah. Tetapi petani yang baik pasti mengganti tanaman itu. Kekecewaan atas pohon subur namun tidak berbuah akan ditindaklanjuti dengan tindakan menebang lalu mengganti dengan pohon yang lainnya. Sikap dan tindakan Yesus terhadap pohon ara yang tidak berbuah sesungguhnya bermakna ganda. Pada satu sisi, ia menunjukkan bagaimana dahsyatnya kuasa sabdanya. Di sisi lain, tindakan dapat dilihat sebagai tindakan simbolik yang membawa pesan penting mengenai iman dengan kuasa Allah yang menyatakan dampaknya yang besar. Iman dilukiskan sebagai sesuatu yang aktif dan berdampak luar biasa. Iman yang hidup melalui doa dan tindakan pasti menghasilkan sesuatu yang tak terkira. Yesus menegaskan, sesuatu yang tak terkira, sesuatu kepastian perkataan dan tindakan orang beriman
Yang tekun dalam doa pasti berbuah, dan karena tidak mengecewakan Dia. Hidup yang efektif dan berdampak bukanlah hasil perjuangan kita. Hidup yang sungguh-sungguh berdampak akan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadanya. Kiranya terus menjadi harapan dan komitmen orang-orang yang beriman. Mungkin kita merenung dan bertanya, hanya mengenai hidup yang tidak mengalami perubahan berarti menjalani hidup beriman kepada Kristus, tetapi belum merasakan arti dan dampaknya. Berkatalah dan tanyalah diri sendiri, sejauh mana kita sungguh hidup dan aktif dalam doa dan kerja yang bersungguh-sungguh. Boleh jadi kata dan tindakan kita belum lahir dari iman yang sungguh. Jika kamu sungguh percaya sesuatu pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang patut kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan ini. Kepadamu kami boleh bersyukur lagi atas kesempatan ini, kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan sebagai tanda kegiatan kami untuk mengawali kegiatan di pagi ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati seluruh pendengar Sarota dimanapun saja berada. Yang bersukacita sempurnakan sukacita mereka, yang susah dan berduka hiburkan, yang sakit di rumah sakit maupun di rumah Engkau sembuhkan mereka. Berkati perawatan keluarga dan perawatan dokter, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sumbernya dari Tuhan sendiri. Yang dalam pergumulan masalah pekerjaan, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, ya Tuhan, mudahkanlah itu, agar mereka tetap setia dan boleh bangkit kembali dari pergumulan mereka. Para generasi dari umat-Mu ya Tuhan, yaitu anak dan cucu-cucu yang dalam pendidikan, berikan kecerdasan, berikan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit dan kenakalan-kenakalan remaja, agar mereka boleh menuntut ilmu berdasarkan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak dalam pertumbuhan, Engkau berkati, agar mereka boleh bertumbuh dalam naungan kasih setia Tuhan di tengah jemaat-Mu. Kami pun berdoa para usia lanjut, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka, agar tetap setia beribadah di hadapan-Mu ya Allah. Ini doa ungkapan syukur kami. Ampuni salah dosa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.